Shalom, salam berbahagia dalam pembelaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali menyapa pagi hari ini. Doa kami jemaat Tuhan dimanapun berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Kita kembali belajar, melanjutkan seri kitab Wahyu. Kita belajar dari ketujuh jemaat. Minggu yang lalu kita belajar dari jemaat Efesus, dan hari ini kita belajar dari jemaat Smyrna. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada satu pertanyaan penting yang terus akan saya sampaikan di minggu-minggu ini. Di minggu yang lalu saya juga sampaikan. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita, komentar apa yang akan diberikan kepada saudara? Apakah pujian? Apakah peringatan atau teguran? Kita berharap, kita merindukan kiranya Tuhan memberikan kepada kita pujian karena hal-hal yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apakah Bapak Ibu siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, firman-Mu Bapa tersedia bagi kami, memberi kami kekuatan, memulihkan kami, membaharui kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir bagi kami di rumah-rumah, terlebih hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Ya Tuhan, berbicara dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang teraniaya. Tetapi jemaat Smyrna juga adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita mengenal apa arti kata Smyrna. Smyrna artinya adalah bau yang harum. Asal kata dari mur. Nah, mur itu sejenis damar yang harum baunya, namun rasanya pahit ya. Ini menggambarkan keadaan jemaat Smyrna sendiri. Mereka merasa banyak kesulitan, tetapi mereka menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, kota Smyrna itu adalah pusat komersil ya, salah satu kota primadona pada waktu itu, kota yang kaya karena transit dari jalur perdagangan Persia, India dan Roma ya, terletak 50 km sebelah utara dari Efesus ya. Lalu kota ini karena keindahannya dikenal sebagai mahkota Asia, bunga Asia atau perhiasan Asia ya, karena kota ini begitu indah, letaknya yang dekat dengan laut, dekat dengan pelabuhan, lalu agak datarannya agak tinggi ya. Karena itu kota ini begitu mengagumkan buat banyak orang ya. Itulah kota Smyrna. Nah, hari ini kota Smyrna masih ada di Turki. Nah, tapi namanya bukan lagi Smyrna, tapi Izmir ya, Izmir. Nah, di tengah-tengah kekayaan kota Smyrna, di tengah-tengah kegemerlapan kota Smyrna, nah di sana lahirlah jemaat Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi anehnya kota itu kaya, tetapi jemaat Smyrna itu kok miskin. Nah, apakah jemaat Smyrna itu memang orang yang malas, atau jemaat yang memang nggak mau bekerja, atau bagaimana? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Tuhan katakan di dalam di ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Puji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, jemaat Smyrna mereka miskin di tengah-tengah kota yang kaya. Mereka susah ya berada di kota Smyrna, tetapi Tuhan berkata, meskipun mereka miskin bagi dunia, tetapi bagi Allah mereka adalah kaya. Mereka adalah kaya. Kenapa?
Nah, karena penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian dunia ini. Penilaian manusia, kaya itu punya segala sesuatu. Tetapi penilaian Tuhan, kaya itu adalah orang yang tidak bisa dikontrol oleh segala sesuatu. Inilah yang dimiliki oleh jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna adalah orang-orang yang tidak bisa dikontrol oleh segala sesuatu, sehingga mereka hanya setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya jemaat Smyrna dikatakan adalah jemaat yang kaya. Mereka adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Engkau miskin, tetapi engkau kaya, kata Tuhan. Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Ya, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kaya secara materi, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kaya secara rohani. Tuhan mau kita setia sampai akhir. Ya, puji Tuhan kalau saudara kaya. Tetapi lebih daripada itu, yang utama bagi Tuhan, saudara dan saya perlu sadari, bagi Tuhan kita yang utama adalah kita setia. Apa yang membuat kita setia? Ketika kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya, kaya secara rohani, kita bisa setia sampai akhir kalau kita kaya secara rohani, kaya di dalam Tuhan. Nah, isi dari kitab, isi dari pesan kepada jemaat Smyrna adalah bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat hal-hal yang dilihat oleh dunia, tapi Tuhan melihat hati. Sehingga kita sering bernyanyi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang melihat harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Nah, Tuhan melihat kesungguhan hati saudara. Tuhan melihat ketulusan hati saudara. Tuhan melihat kemurnian iman saudara. Itulah yang membawa saudara kepada kekayaan yang sesungguhnya. Karena Yesus itu adalah kekayaan itu sendiri. Karena Yesus itu adalah harta yang paling berharga buat setiap orang yang datang kepadanya dengan penuh dengan kesungguhan. Nah, saudara-saudara, kenapa jemaat Smyrna itu miskin? Karena mereka adalah jemaat yang difitnah oleh jemaat iblis, ya. Dikatakan di ayat yang 9. Selanjutnya di ayat ke-9, namun dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, inilah jemaat Smyrna, inilah orang-orang yang memfitnah jemaat Smyrna, jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Mereka menuduh bahwa orang Kristen pada waktu itu kanibal karena alasan mereka mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Mereka dituduh sebagai orang-orang kanibal. Ada tuduhan-tuduhan, ada fitnahan yang ditujukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Tuduhan berikutnya apa? Mereka itu adalah umat yang melakukan pesta seks. Nah, sehingga orang-orang semakin benci, semakin tidak suka. Lalu ada fitnahan bahwa orang-orang Kristen itu menghancurkan keluarga. Karena tiap kali ada orang percaya yang salah satu anggota orang percaya, salah satu anggota keluarga percaya kepada Tuhan Yesus lewat komunitas mereka. Nah, keluarga itu menjadi tidak baikan, ya. Sering sekali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat dari salah satu anggota keluarganya mereka menjadi Kristen, ya. Nah, karena itu mereka dituduh sebagai orang-orang yang merusak keluarga-keluarga. Lalu yang selanjutnya, mereka juga karena mereka tidak menyembah patung seperti agama-agama lain, maka umat Kristen, umat orang percaya pada waktu itu dituduh sebagai orang-orang ateis, dicap sebagai orang-orang ateis. Lalu mereka juga memfitnah bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang anti pemerintahan Roma, menentang kaisar Roma. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah patung Tiberius, ya, yang pada waktu itu menjadi satu keharusan buat segenap rakyat Roma untuk menyembah patung Tiberius. Nah, ini
yang menjadi fitnah buat mereka. Dan yang terakhir, ketika orang Kristen berkhotbah menyampaikan tentang akhir zaman, mereka dituduh sebagai umat yang menghasut rakyat, ya. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan ini mempersulit kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dari pemerintahan Roma sendiri memboikot dagangan-dagangan orang-orang Kristen. Lalu mereka sangat dibatasi untuk berusaha. Mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Misalnya pekerjaan mungkin di pengelolaan parfum dan lain sebagainya. Mereka tidak punya kesempatan bekerja. Mereka hanya punya kesempatan bekerja yang rendahan, yang murahan. Lalu yang membuat jemaat itu semakin teraniaya apa? Ada gerombolan orang kafir yang dengan sengaja merusak dan mengambil barang-barangnya orang Kristen. Nah, inilah menjadi alasan kenapa jemaat Smyrna itu semakin teraniaya, semakin sulit kehidupannya. Nah, kalau Bapak Ibu hidup pada zaman itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap setia atau akan kompromi? Daripada sulit makan, daripada miskin. Tetapi jemaat Smyrna tetap memilih untuk setia. Mereka tidak mau dikontrol oleh orang-orang sekelilingnya. Mereka tidak mau dikontrol oleh materi. Mereka tidak mau dikontrol oleh sistem pemerintahan. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Inilah hati yang berbeda yang dimiliki oleh jemaat Smyrna, sehingga mereka dipuji oleh Tuhan. Mereka siap membayar harga untuk setia. Nah, apa tantangan kita hari ini? Apa penderitaan kita hari ini? Apa penganiayaan kita hari ini? Kalau kita lihat penganiayaan yang dialami oleh jemaat Smyrna, itu jauh daripada apa yang kita alami. Yang kita alami ya hal-hal yang remeh-temeh lah ya. Di gereja ketika kita melayani, lalu ada yang mengkritik ya dengan semena-mena. Nah, waktu kita datang ke gereja, lalu ada orang-orang yang mengejek ya, awas kamu mau ke gereja hari ini, awas hati-hati. Pada waktu kamu nanti melangkah ke gereja, bisa-bisa itu gedung gereja bisa ambruk. Nah, itu kan satu penganiayaan juga. Tapi jauh tidak sebanding dari apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Mungkin kalau di kita saat ini ya, kita dianiaya, kita didiskreditkan ya, tapi tidak separah jemaat yang dialami oleh jemaat Smyrna ya. Paling kalau di gereja ya kita mungkin ya salah paham, salah mengerti ya. Kadang-kadang kita mungkin gara-gara ada orang yang tidak menyapa kita jadi baperan gitu ya. Nah, saudara-saudara, mari jangan biarkan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini menghalangi kita untuk setia. Jemaat Smyrna begitu luar biasa penindasan, penganiayaan yang mereka hadapi. Tidak jarang di antara mereka yang digoreng hidup-hidup. Tidak jarang di antara mereka yang disalibkan terbalik. Tidak jarang di antara mereka yang dijadikan obor api pada waktu malam. Tidak jarang di antara mereka yang ditaruh di gelanggang besar lalu dikejar oleh binatang buas sambil ditonton dengan tertawa-tawa oleh orang-orang pada waktu itu. Luar biasa. Nah, karena itu mari kita belajar untuk setia selama masih ada kesempatan. Tuhan mau kita untuk setia. Belum datang penderitaan yang lebih sulit. Memang setiap orang percaya ya, Tuhan tidak pernah berjanji buat setiap orang percaya kalau kita ikut Tuhan maka tidak akan ada penderitaan. Justru kalau kita ada orang Kristen merasa tidak ada penderitaan, tidak dimusuhi, tidak dipersulit, nah ini mungkin ada yang harus dipertanyakan ya, benar-benar nggak? Karena apa? Ya, karena di dalam Yohanes 16:33 jelas dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia
kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus jauh sebelumnya mengatakan bahwa akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan. Yesus sendiri menderita, terlebih kita, ya. Tuhan kita saja dianiaya, terlebih kita. Nah, tapi saya bukannya mau menakut-nakutin Bapak Ibu Saudara, ya. Memang di dunia ini ada penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia tidak bakalan ada penderitaan. Penderitaan itu ada, ya. Tetapi Alkitab juga katakan, ya, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan yang kita sembah akan menopang kita, akan memberi kita kemenangan dalam setiap penganiayaan dan penderitaan yang ada. Ini juga yang dipegang, ini juga yang saya yakin dipegang oleh jemaat Smyrna, sehingga mereka mampu untuk setia sampai akhir. Iman mereka tidak tergoyahkan, iman mereka benar-benar tulus, ikhlas dan murni di hadapan Allah. Mungkin Bapak Ibu berkata, mengapa Pak kita mesti mengalami penderitaan? Ya, karena memang apa? Karena memang kita tidak sama dengan dunia ini. Waktu saudara dan saya mengiring Tuhan, berarti waktu itu kita menentang hukum dunia ini. Makanya kita akan dipersulit, otomatis dipersulit, otomatis dianiaya, ya. Karena kita tidak berasal, kita tidak sama dengan dunia ini, ya. Makanya iblis terus akan menggunakan penderitaan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi puji Tuhan, ya, justru lewat penderitaan itu adalah alat yang indah di tangan Tuhan. Lewat penderitaan Tuhan sedang mengoreksi iman kita, ya. Dia sedang mengoreksi iman kita, ya. Lewat penderitaan kita sedang dikoreksi iman kita. Iman seperti apa yang kita miliki? Apakah kita benar-benar memiliki kemurnian iman? Apakah kita benar-benar memiliki kesungguhan hati dalam mengiring Tuhan? Nah, siapa saja kalau ikut Tuhan dalam situasi yang enak, situasi yang baik, siapa saja bisa. Tapi siapa yang mampu, siapa yang tetap setia mengiring Tuhan meskipun situasinya sulit, meskipun ada penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna, meskipun ada penderitaan yang harus dilalui. Dari situ Bapak Ibu Saudara, kita tahu apakah kita benar-benar setia atau kita adalah orang yang tidak setia. Nah, karena itu Tuhan mau kita lewat penderitaan kita bisa melihat iman seperti apa yang kita miliki. Lewat penderitaan kita juga dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan iman kita, untuk menunjukkan kemurnian iman kita buat dunia ini, ya. Lewat kemurnian, lewat penderitaan Tuhan mau menunjukkan kemurnian iman kita. Nah, sama seperti tadi, ketika orang-orang percaya di Smyrna difitnah, justru, ya, penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna, ya, justru lewat itu kesaksian yang hidup semakin nyata. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga ada istilah apa? Semakin dibabat, semakin apa? Semakin merapat. Ya, orang percaya dari zaman dulu dicoba untuk dihabisin, dibabat, tetapi apa yang terjadi? Justru semakin dibabat, orang Kristen semakin merambat, ya. Justru semakin dibabat. Nah, karena apa? Tuhan mau menunjukkan kepada dunia kemurnian iman kita. 1 Petrus 1:6 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Jadi hal yang paling berharga buat Tuhan adalah saudara dan saya mempunyai kemurnian iman. Lewat penderitaan saudara tahu iman seperti apa yang saudara sedang miliki.
Dan Tuhan mau menunjukkan kemurnian iman saudara buat dunia ini, buat orang-orang sekeliling kita. Jadi jangan takut waktu saudara dipitnah, waktu saudara dianiaya, jangan takut, bersukacitalah. Ya, lihatlah bahwa lewat semuanya itu Tuhan ingin menyatakan kemurnian iman saudara buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Matthew Paul, gereja Allah selalu mempertahankan kemurniannya paling baik pada waktu ada di dalam api. Sama seperti emas, ya. Sama seperti emas. Emas itu kalau tidak diuji dengan api, nggak mungkin keluar emas yang baik. Semakin dipanasin suatu emas, semakin keluar emas yang semakin murni. Semakin keluar menghasilkan emas yang semakin murni. Nah demikian saudara. Ya, ketika ada penganiayaan, ketika ada tantangan, kesulitan, Tuhan ingin menunjukkan kemurnian iman saudara, iman saya yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas. Amin. Nah, ketika Polikarpus, seorang pemimpin, dia adalah murid Yohanes, pemimpin gereja Smyrna, diperhadapkan oleh tentara Roma, ya, tentara Roma berkata kepada Polikarpus, "Polikarpus, kamu pilih mana? Menyangkal imanmu, menyangkal Tuhanmu, atau mati?" Apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Polikarpus berkata, "Sudah 86 tahun aku mengikut Tuhan, dan Dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku bisa mengecewakan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan aku?" Apa yang terjadi? Seketika itu Polikarpus dibakar hidup-hidup. Polikarpus dibakar hidup-hidup. Tetapi justru lewat apa yang dialami, lewat apa yang dilalui oleh Polikarpus, lewat kehidupan Polikarpus yang menjadi martir kekristenan di Smyrna, kekristenan pada waktu itu justru semakin banyak orang yang percaya. Kekristenan semakin pesat, semakin banyak orang percaya. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita setia. Tuhan mau kita setia seperti jemaat Smyrna, meskipun mengalami kesulitan, meskipun mengalami penganiayaan. Tuhan mau kita tetap setia. Nah, kapan kita tahu kita adalah orang-orang yang setia? Saat kita bertahan melewati penderitaan, penganiayaan, masa sulit dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil bertahan dan kita sampai di garis akhir, sampai di situ saudara bisa dikatakan setia. Hari ini saudara belum sampai di garis akhir, Tuhan masih belum selesai dengan saudara. Kalau Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, kekuatan, napas, maka Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau kita terus untuk setia. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun kesulitannya, Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita menerima kekuatan untuk setia hari ini lewat kebenaran yang kita pelajari lewat jemaat Smyrna. Tuhan mau kita memiliki kekuatan untuk setia. John MacArthur berkata, masih ada gereja di Smyrna sampai hari ini. Karena apa? Karena kasih mula-mula ada pada mereka. Ya. Kalau jemaat di Efesus sudah tinggal reruntuhan, tetapi jemaat di Izmir, di Smyrna sampai hari ini masih banyak, masih ada. Karena apa? Karena mereka memiliki kemurnian iman. Karena mereka mendasari gereja mereka, kehidupan mereka berdasarkan kasih mula-mula. Iman mereka terpuji, murni. Iman mereka tidak tergantikan. Ya. Tuhan mau kita memiliki iman yang murni. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam Yesus itu sendiri. Dialah harta yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup kita. Dia adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kasih-Nya telah memberi segalanya buat kita. Dia memberikan anak yang paling Dia kasihi. Itulah hartanya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita yang menerimanya adalah orang-orang yang akan menjadi kaya. Kita yang menerima kasih-Nya,
akan menjadi orang-orang yang orang kaya yang sesungguhnya. Baru-baru ini ada viral ya tentang satu pasang artis yang menggunakan narkoba. Setelah diwawancarai, kenapa mereka mengkonsumsi narkoba? Saudara, mereka bukanlah orang yang miskin. Mereka melimpah dengan materi, mobil, rumah, barang-barang mewah. Mereka adalah orang yang termasuk orang terkaya di dunia ini. Tetapi mereka berkata apa? Karena kami stres, maka kami mencari narkoba. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, mereka bukanlah orang kaya yang sesungguhnya. Mungkin mereka mempunyai segala sesuatu yang kita mungkin gak punya. Tetapi ketika saudara tetap setia kepada Tuhan, ketika saudara tetap bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam kesulitan, di situasi sulit seperti ini, corona tidak membuat saudara mengalihkan hati saudara kepada yang lain, tidak membuat saudara untuk berpaling kepada yang lain, hanya memandang kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berkata kepada saudara dan saya, engkau adalah hambaku, miskin tetapi kaya. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini Tuhan mau kita tetap setia. Karena itu Tuhan mendorong umatnya untuk tetap setia. Di ayat ke-9 tadi dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Minggu yang lalu kita belajar bahwa aku tahu ya kesabaran, penderitaanmu ya. Aku tahu ketaatan, kesabaran. Ya, Tuhan katakan kepada jemaat Efesus. Tapi hari ini Tuhan juga berkata kepada jemaat Smyrna, aku tahu kesusahanmu. Artinya apa? Dia melihat, dia memperhatikan, dia mempedulikan, dan akan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia memperhatikan dan mempedulikan kita. Jadi apapun kesulitan saudara, apapun tantangan saudara, mari tetap setia. Mari tetap setia. Ya. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mendorong kita juga untuk setia, ya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan mau kita jangan takut, ya. Di dalam Alkitab itu ada 360 kali jangan takut, ya. Artinya Tuhan mau setiap hari kita tidak takut, ya. Sebab Allah yang berkuasa, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia ada pada waktu penciptaan dunia ini, Dia juga ada di akhir kemusnahan dunia ini. Kalau Dia ada, berarti Dia juga yang akan menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia adalah yang mati dan hidup kembali. Dia telah mengalahkan maut. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Dia berkuasa atas segala sesuatu, jika saudara menyandarkan hidup saudara kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepadanya, apa yang kita perlu takutkan? Ya, meskipun dunia ini akan tergoncang, langit akan runtuh, ya, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan juga mendorong kita untuk setia. Karena apa? Di ayat 10, ayat 11 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Ada mahkota yang Tuhan akan berikan kepada kita. Biarin kalau saudara sibuk sendiri untuk melayani Tuhan, dan orang lain santai-santai, dan orang lain tidak mau tahu. Tetap memandang kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena ada upah, ada mahkota yang menanti saudara dan saya. Ya, saudara tidak akan pernah sia-sia melayani Tuhan. Apapun, sekecil apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan setiap kesetiaan kita. Lalu Tuhan juga mendorong kita untuk setia. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-10, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan
Arti kata 10 hari di sini berarti bahwa tidak selama-lamanya saudara dibiarkan menderita. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan saudara dianiaya. Ada waktunya kita akan merayakan kemenangan, ya. Terutama pada waktu kematian kita yang kedua. Di sana tidak ada lagi penderitaan, karena kita akan masuk di rumah Bapa di surga. Di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Itulah tujuan kita. Itulah berkat, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah jemaat yang kaya. Kaya karena kita hidup dalam kasih Tuhan. Kaya karena kita percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita, menyediakan yang kita perlukan dalam hidup kita. Itulah yang akan menjadikan kita kaya. Itu akan menjadikan kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah lagi disetir, dikontrol oleh dunia ini, ya. Kita akan menjadi orang yang memiliki kekekalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita setia sampai akhir. Mari, jangan jadi jemaat-jemaatan, jangan jadi gereja-gerejaan. Jadilah jemaat Kristus yang sejati. Jadilah orang percaya yang sejati, yang setia sampai akhir, yang memiliki kekekalan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Bapa, Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pulihkan, sembuhkan, baharui, bangkitkan ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami patahkan kuasa si jahat, kami patahkan siasat si iblis. Di dalam nama Yesus, rumah tangga jemaat-Mu bangkit ya Bapa. Ekonomi jemaat-Mu Tuhan terpelihara dengan baik. Apapun tantangan jemaat-Mu hari ini dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, aku berdoa ya Bapa, kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, boleh kami terima, boleh kami alami, memampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Apapun kesulitan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya lewat semuanya ini Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemurnian iman di tengah kemurnian iman kami kepada banyak orang, dan banyak orang akan menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Bapa, berkati jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, dimanapun berada, kasih karunia-Mu melimpah bagi segenap jemaat-Mu Tuhan. Pembelaan dan pemeliharaan-Mu sempurna, kebajikan dan kemurahan-Mu Bapa, yang mengikuti segenap jemaat-Mu dimanapun berada, jauh dari sakit penyakit, jauh dari kuman apapun itu. Dalam nama Yesus, kekuatan baru, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati orang tua kami yang bekerja, baik ketika mereka di kendaraan mereka, ketika mereka ada di kantor. Berkati anak-anak kami yang akan memulai sekolah ya Bapa, meskipun lewat online. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan. Berkati ibu-ibu kami ya Tuhan, yang boleh Tuhan Yesus menolong dalam rumah tangga ya Bapa. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang campur tangan buat segenap keluarga jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang bergumul untuk jodoh ya Bapa. Kau yang menemukan mereka dengan pasangan yang seimbang, pasangan yang takut akan Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya ya Bapa. Tuntun dan tolong sertai setiap anak-anak kami Tuhan, jauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Bapa, terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mari arahkan tanganmu, tengadahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi dan menyertai engkau, persekutuan dengan Roh Kudus menopang setiap kehidupanmu dimanapun engkau berada, dan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya sukacita, damai sejahtera mengiring setiap langkah kita kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.